Hai, jumpa lagi dengan saya Dedi Tubaus Lampugo, dan saat ini saya akan mempresentasikan kembali konsep dasar pendidikan anak usia dini. Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan dibagi sebagai berikut. Yang pertama atau satu, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil atau proses yang terjadi pada diri anak. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian yang kedua, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4, yang bunyinya pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang dimaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya, yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Bagian yang berikutnya adalah istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD, istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun, diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Bagian yang berikutnya, jenis dan bentuk layanan PAUD.
Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak TK atau Raudhatul Al-Hafal, dan bentuk lainnya yang sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat. PAUD informal yang itu pendidikan keluarga lingkungan termasuk homeschooling. Dalam pendidikan pestalozzi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka 5-6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat, taman bermain, rumah tangga, atau tempat lainnya. Pengelompokan pendidikan berdasarkan umum juga dapat dilakukan dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umur 3-6 bulan, 6-12 bulan, 1-2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun. Lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD untuk anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu. Usia 2-4 yaitu 360 menit per minggu. Dan usia 4-6 tahun yaitu 900 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari. Bagian yang berikutnya, alasan penting pendidikan pada masa usia dini. Perhatian akan pentingnya pendidikan anak usia dini sudah sejak lama didengungkan oleh para tokoh PAUD seperti Pestalozzi, Froebel, Montessori, termasuk tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Mereka menilai pendidikan pada periode awal kehidupan manusia akan berpengaruh terhadap kehidupan berikutnya. Bagian yang berikutnya lagi, tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama moral. Puncak dari perkembangan ini adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Bagian yang berikutnya, landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan PAUD pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Baiklah, itulah sebagian presentasi dari saya tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Terima kasih buat kita semua, buat teman-teman yang membantu saya, dan jangan lupa like, subscribe channel saya, Deddy Surbagus. Dan terima kasih, salam sehat buat kita semua. God bless you.